Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotri Nada, saya dari 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organel sel pada hewan dan fungsinya. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Walaupun berukuran kecil, sel mempunyai organel-organel yang memiliki struktur dan fungsi yang beragam, serta saling bekerja sama. Sel terdiri dari dua jenis, yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya sel bakteri. Selanjutnya ada sel eukariotik. Sel eukariotik ini merupakan sel yang memiliki membran inti. Contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Kali ini saya akan menjelaskan sel eukariotik pada sel hewan. Yang pertama ada membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma merupakan bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein. Membran sel atau membran plasma ini juga memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Melindungi sel. 2. Penerima rangsang. Dan 3. Mengatur keluar masuknya zat. 2. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu bagian sel yang berbentuk seperti benang-benang yang ada di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus adalah retikulum yang tidak melekat dengan ribosom, dan retikulum endoplasma kasar yaitu retikulum pada ribosom. Adapun fungsi retikulum endoplasma yaitu 1. Sebagai alat transportasi zat pada sel sendiri. 2. Sintesa protein pada retikulum endoplasma kasar. 3. Mensintesis dalam sel retikulum endoplasma halus. Dan 4. Membantu dalam detoksifikasi sel berbahaya pada sel retikulum endoplasma. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma juga memiliki fungsi 1. Sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel bermembran ganda yang memiliki pemanjangan bagian membran sebelah dalam membentuk krista. Di dalam mitokondria terjadi pembakaran zat makanan yang akan menghasilkan energi. Fungsi mitokondria pada sel hewan sendiri mempunyai berbagai macam peran, mulai dari penghasil energi, membantu detoksifikasi amonia, hingga berperan dalam proses pemakaian sel. Yang kelima ada mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan organel pada sel yang ada di setiap hewan. Namun jenis sel ini akan terbentuk melalui protein yang memiliki nama aktin dan miosin. Fungsi mikrofilamen yaitu membantu hewan untuk menggerakkan sel, juga sebagai salah satu cara endositosis dan ekositosis. Yang keenam ada lisosom. Lisosom bentuknya sama seperti sebuah kantong yang memang terkait pada membran dalam sel. Di dalam jenis sel ini memiliki kandungan enzim hidrolitik, sehingga nantinya bisa digunakan untuk mengontrol pencernaan. Lisosom juga memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mengatur pemasukan sebuah makromolekul yang berada di luar ke dalam sebuah sel dengan menggunakan mekanisme endositosis. Kedua, mencerna mater. Ketiga, untuk mengontrol pencernaan. Yang keempat, untuk menghancurkan organel sel yang memang telah rusak. Yang ketujuh, peroksisom. Peroksisom memiliki sebuah bentuk seperti kantong kecil yang di dalamnya berisikan sebuah enzim katalase. Memiliki fungsi untuk menguraikan peroksida dalam tubuh. Fungsi dari sel ini adalah
penguraian peroksida dan merubah lemak menjadi karbohidrat yang penting bagi hewan itu sendiri. 8. Ada ribosom. Ribosom ini memiliki ukuran yang kecil dibandingkan sel lainnya. Cara kerjanya memang menerjemahkan bagian mRNA yang nantinya akan membentuk rantai protein sehingga akan sangat penting bagi tubuh hewan. Fungsinya akan berguna untuk melakukan keberlangsungan sintesis pada bagian protein agar dapat dicerna oleh tubuh hewan. Kesembilan, ada sentriol. Sentriol ini memiliki bentuk seperti tabung, sehingga dapat terlihat jelas perbedaannya dengan sel lain. Fungsi dari sentriol ini yaitu untuk melakukan pembelahan sel. Ke-10 ada mikrotubulus. Mikrotubulus ini berada di dalam sitoplasma. Sel ini memang dapat ditemukan pada sel eukariot dengan bentuk silinder yang panjang. Fungsi mikrotubulus yaitu sebagai pembentuk dan membangun flagella, silia, dan sentriol. Ke-11 ada badan Golgi. Badan Golgi erat kaitannya dengan fungsi ekskresi pada sel itu sendiri. Lokasi sel ini berada pada semua sel eukariotik seperti ginjal dan ekskresi lainnya. Fungsinya yaitu untuk membentuk vesikula. Fungsi lain dari sel ini dalam membantu proses pembentukan lisosom atau proses bagian protein dan pembentukan pada membran plasma. Ke-12 ada nukleus. Nukleus akan mengendalikan aktivitas metabolisme sampai ke bagian pembelahan sel itu sendiri. Sebagai tahap penyesuaian dari nukleus, di dalam sel ini mengandung materi genetik dan terbentuknya sebuah DNA. Fungsinya akan bekerja untuk menjaga integritas setiap gen, juga mengontrol aktivitas sel. Fungsi lainnya untuk menyimpan informasi genetik, tempat terjadinya replikasi, dan mengendalikannya metabolisme setiap sel. 11 ada nukleolus. Nukleolus menjadi salah satu sel yang berfungsi untuk memberikan pembentukan protein pada tubuh hewan. 14 ada nukleoplasma. Nukleoplasma ini bentuknya seperti cairan padat. Fungsinya yaitu untuk membentuk kromosom dan gen. Yang terakhir ada membran inti. Membran inti sel adalah lapisan pelindung inti sel yang bersifat selektif. Membran inti sel ini memisahkan inti sel dari sitoplasma. Fungsi dari membran inti yaitu untuk melindungi inti sel dan menjadi lokasi sebagai tempat pertukaran zat.